Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zini Yusril Hudapona, mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dari jurusan Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai keterampilan dalam pembelajaran matematika. Eh, Keterampilan dalam pembelajaran matematika ini merupakan bagian dari materi mata kuliah teori belajar matematika. Ya, baik, sebelum ke materi, mari kita kupas terlebih dahulu arti dari setiap kata dari judul tadi. Untuk yang pertama, keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang dalam mempraktekkan eh, pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dengan benar dan cepat. Kemudian ada kata pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses dari belajar yang mana memiliki tujuan. Tujuan tersebut yaitu untuk mencapai kognitif, afektif, serta psikomotorik. Dan kata selanjutnya yaitu matematika. Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang terdapat di sekolah ataupun yang lainnya. Ya, kata matematika ini sudah menjadi hal yang biasa dan ada beberapa orang yang tidak menyukainya dari segi mata pelajaran. Ya, di sini ada Robbins. Robbins merupakan salah satu ahli atau pakar yang mengemukakan pengertian keterampilan, dan dia mengatakan terdapat 4 macam keterampilan. Ya, di sini keterampilan menurut Robbins berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar. Kemudian ada macam-macam keterampilan menurut Robbins. Yang pertama, basic literacy skill, yaitu suatu keahlian dasar yang dimiliki oleh setiap orang seperti menulis, membaca, dan mendengarkan, maupun kemampuan dalam berhitungnya. Kemudian yang kedua ada technical skill. Technical skill yaitu suatu keahlian yang didapat melalui pembelajaran dalam bidang teknik seperti menggunakan komputer, memperbaiki handphone, dan lain sebagainya. Yang ketiga, interpersonal skill, yaitu keahlian setiap orang dalam melakukan komunikasi antar sesama seperti mengemukakan pendapat dan bekerja dalam tim ataupun kelompok. Dan yang terakhir, problem solving, yaitu keahlian seseorang dalam memecahkan setiap masalah yang ada dengan menggunakan logikanya. Ya, baik, selanjutnya keterampilan dalam pembelajaran matematika. Keterampilan dalam pembelajaran matematika ini berbeda dengan keterampilan pada umumnya karena keterampilan dalam pembelajaran matematika ini lebih condong kepada pemikiran seseorang ataupun peserta didik. Ya, keterampilan dalam pembelajaran matematika ini ada 6. Untuk yang pertama, keterampilan proses. Kemudian, keterampilan induktif, deduktif. Yang ketiga, keterampilan intuitif. Yang keempat, keterampilan aksiomatik. Yang kelima, keterampilan analitik. Dan yang terakhir, keterampilan sintetik. Pada kali ini, saya hanya akan menyampaikan 3 macam keterampilan dalam pelajaran matematika. Untuk yang pertama, keterampilan proses. Keterampilan proses yaitu keterampilan yang mana didapat dengan cara melatih kemampuan dasar yang telah dimiliki sebelumnya. Kemampuan dasar yang telah dimiliki tersebut kemudian terus dikembangkan dan dilatih, maka akan menjadi suatu keterampilan. Sebagai contohnya, kita sudah memiliki keterampilan dasar dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Kemudian kita terapkan dalam materi statistika. Di sana kita akan lebih mengolah kemampuan dasar kita dalam menghitung, seperti menghitung rata-rata, modus, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan proses ini dianggap penting oleh sebagian pakar karena keterampilan proses ini dapat menghadapi perkembangan teknologi yang semakin maju. Untuk kemudian yang kedua, keterampilan induktif merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir
dari khusus ke umum. Keterampilan induktif contohnya yaitu ketika siswa diberikan sampel-sampel dalam pelajaran statistika. Nah, sampel ini memiliki sifat yang khusus. Kemudian siswa tersebut tarik kesimpulan dari setiap sampel yang ada. Nah, kesimpulan ini merupakan memiliki sifat yang umum. Nah, jadi keterampilan induktif ini kemampuan siswa dalam menarik suatu kesimpulan. Nah, keterampilan induktif semakin banyak sampel yang diberikan, maka semakin kuat kesimpulan yang diambilnya. Kemudian ada keterampilan deduktif. Nah, keterampilan deduktif yaitu keterampilan belajar menggunakan logika untuk mendapatkan kesimpulan. Berpikir deduktif merupakan berpikir yang berdasarkan pernyataan yang bersifat umum khusus dengan menggunakan logika tertentu. Untuk contohnya, ketika guru memberikan pernyataan secara umum, maka setiap murid akan mengolah pernyataan guru secara khusus oleh murid tersebut. Kemudian yang terakhir, keterampilan intuitif adalah kemampuan seseorang dalam menalar sesuatu tanpa adanya intelektual. Penalar ini datangnya tiba-tiba. Di sini keterampilan intuitif ini menurut para ahli berdasarkan pengalaman, dan ada juga yang mengatakan datangnya secara tiba-tiba. Kemampuan intuitif ini biasanya disebut keterampilan berpikir secara tidak sadar atau berpikirnya berada di alam bawah sadar. Ya, baik, untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih cara membangun keterampilan matematis dalam pembelajaran di kelas. Nah, membangun keterampilan matematis dalam pembelajaran di kelas ini lebih kepada sudut pandang seorang guru. Nah, arti dari keterampilan matematis sendiri ialah membangun bagaimana cara seorang guru menggunakan berbagai macam cara atau gaya mengajar matematika agar mudah diserap dan membantu para siswa untuk cepat memahami dalam pemecahan masalah matematika seperti soal dan lainnya. Ya, baik. Untuk yang pertama, mengajukan pertanyaan atau bertanya. Dalam hal ini, guru mengajukan serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi apakah setiap siswa telah mempelajari materi yang telah disampaikan dengan baik atau benar. Ya, dalam mengajukan pertanyaan ini ada dua macamnya atau jenisnya. Yang pertama yaitu pertanyaan dasar atau pertanyaan yang sederhana, dan yang kedua pertanyaan lanjutan atau pertanyaan kompleks. Nah, pertanyaan yang diberikan harus sesuai dengan tingkatan murid yang ditanya atau diberikan pertanyaan. Untuk yang kedua itu modeling. Dalam modeling ini, guru mengajarkan dengan model-model atau alat peraga yang lain seperti menggunakan kubus, balok, serta kerucut dari barang-barang yang ada di sekitarnya agar lebih dipahami oleh murid. Ya, untuk yang ketiga, demonstrasi. Demonstrasi di sini artinya guru menunjukkan perilaku atau mencoba sesuatu di hadapan siswa tanpa perlu dicontoh lagi oleh siswa. Misalnya, guru mempraktekkan angka 10 menggunakan jari. 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 10. Nah, kemudian yang keempat, membangun kolaborasi. Kolaborasi ini yaitu diskusi yang melibatkan dua orang siswa ataupun lebih. Kolaborasi ini berguna untuk memberikan kesempatan siswa agar berdiskusi bagi yang malu bertanya kepada guru. Ya, baik. Untuk yang kelima, memberikan penguatan. Memberikan penguatan ini sama saja dengan memberikan motivasi, yaitu guru memberikan motivasi dan mendorong siswanya agar lebih rajin belajar. Dan saat itu guru memberikan penilaian terhadap siswa tentang apa saja kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dan apa saja yang harus dia latih ketika di rumah. Kemudian yang terakhir ada memberikan variasi. Nah, memberikan variasi ini maksudnya yaitu aktivitas guru dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar
dapat mengatasi kebosanan siswa, untuk mengatasi kondisi ruangan yang tidak nyaman, sehingga dalam proses belajar siswa dapat selalu antusias terhadap gurunya dan mata pelajarannya. Memberikan variasi ini bisa dengan cara memberikan ice breaking ketika pembelajaran agar tidak terlalu bosan, apalagi dalam pembelajaran matematika. Keterampilan dalam pembelajaran matematika ini tidak hanya harus dimiliki oleh setiap guru, tetapi murid juga harus memilikinya. Guru juga harus memilikinya karena dengan memiliki keterampilan dalam pembelajaran matematika ini, pembelajaran akan lebih menarik, dan juga murid harus memiliki keterampilan dalam pelajaran matematika ini agar dapat memahami setiap materi yang disampaikan oleh guru. Dengan adanya keterampilan dalam pembelajaran matematika ini, diharapkan kata matematika menjadi mata pelajaran yang lebih disukai daripada makna sebelumnya yang tidak disukai. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan jika kurang jelas, bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.